Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Asabda Negeri Mataram, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru dan staf tata usaha, singkatnya Ma'asyiral Muslimin Jamaah Majelis Taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang mengajak kita semua, mari segenap kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di minggu terakhir bulan Jumadil Akhir Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan kesemua nikmat yang tercurah pada diri kita masing-masing mencatatkan diri kita di sisi Allah sebagai abdan syakur. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita sama-sama curahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilal nur. Masyarakat muslimin jamaah majelis taklim Nurul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah pada pagi hari ini yang mengutip satu ucapan dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan maradani aksaru minan nas, dua penyakit yang sangat kronis yang kebanyakan manusia lupa akan dua hal tersebut. Mana dia? Pertama adalah hubub dunia, pertama terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua wakarahiyatul maut, yang kedua adalah enggan untuk mati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita cermati isi hadis ini, bukan penyakit kanker, bukan penyakit mah, bukan penyakit perut, bukan penyakit yang lain yang menurut Rasulullah sebagai penyakit kronis, tetapi Rasulullah
memberikan wejangan kita dalam hadisnya tadi bahwasanya yang termasuk penyakit kronis menurut Rasulullah itu adalah yang pertama hubbud dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia, dan yang kedua wa karahiyatul maut, yang kedua enggan untuk mati, takut untuk mati, dek bayi mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk mengomentari hadis Rasulullah SAW, maka saya ambil tema tausiah ini dengan judul 3 pesan malaikat Jibril dan 3 pesan Luqmanul Hakim, supaya kita terbebas dari 2 penyakit kronis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, silakan kamu mau hidup sesukamu. Kamu mau hidup 1000 tahun, silakan. Kamu mau hidup 2000 tahun, silakan. Kamu mau hidup 950 tahun seperti Nabi Nuh, silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, ujung-ujung dari kehidupan itu adalah mayyitun, kamu akan mati. Mau 1000 tahun mau 950 tahun, mau 3000 tahun, tapi ingat, kita akan menjadi calon mati. Isna sita fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesukamu, kamu hidup sesuai dengan kemauanmu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka kamu pasti ujungnya akan menjadi jenazah. Ini pesan pertama Bapak Ibu. Jadi siapa saja yang ingin umurnya panjang seperti ungkapan para pujangga, penyair Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa saja yang ingin berumur panjang, tapi ingat, umur panjang ini tidak menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas ketika membahas tentang wa karahiyatul maut, yaitu takut akan mati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pesan daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Muhammad, silahkan kamu kerjakan apa saja, silahkan kamu gawe apa saja, mau terserah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, karena sesungguhnya setiap apa yang kamu kerjakan majziyun bih, akan dibalas, akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika perbuatan itu baik, akan diberikan berupa pahala. Tetapi jika perbuatan yang kamu lakukan adalah yang mengandung maksiat, maka kamu akan ditanggung dengan dosa. Silakan mau berbuat apa saja sesuka hatimu di dunia ini, silakan. Tidak ada yang melarang. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat jahat juga silakan. Tapi ingat, ujung-ujungnya adalah majziyun bih, maka engkau akan ganjar, engkau akan dibalas apa yang kamu perbuat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nasihat Jibril pada Nabi Muhammad itu adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, silahkan kamu mau cintai siapa saja di muka bumi ini, mau anakmu, mau istrimu, mau kakekmu, mau nenekmu, mau istrimu dan sebagainya,
silakan mau cintai 100% kek, setengah persen kek, 2% kek, setengah hati silakan. Fa'innaka mufariqun. Tapi ingat, ujung-ujung dari cinta kamu itu adalah mufariquh, engkau akan berpisah dengannya. Walaupun kita cintanya 100%, cintanya 200%, tapi ingat Bapak Ibu, kecintaan kita terhadap sesuatu itu akan memisahkan kita. Nah, makanya ingatlah pesan daripada malaikat Jibril bahwasanya kita boleh melakukan sesuatu, kita boleh mencintai sesuatu, kita boleh berbuat sesuatu, tapi ingat kita akan berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Ada yang cinta sama perangko, ada yang cinta sama mobilnya, ada yang cinta sama rumah bertingkatnya, ada yang cinta sama hartanya, ada yang cinta sama istrinya. Tapi ingat, mufariquhu, tapi kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai. Untuk itu cintailah dia setengahnya, seadanya, supaya kita tidak kecewa ketika kita ditinggalkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit kronis yang kedua itu adalah wa karahiyatul maut, enggan, takut mati. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Makanya puisinya Khairil Anwar yang berjudul Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya dalam puisi bahasa Indonesia, dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wa latajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Insyaallah suatu saat nanti kamu akan menemukan seseorang yang sangat lobang, yang sangat rakus terhadap dunia, bahkan lebih rakus dari orang-orang yang musyrik. Yawaddu ahaduhum ayyu ammaru alfasana. Orang yang loba itu meminta kepada Allah yu'ammar, untuk dipanjangkan umurnya alfasana, 1000 tahun. Tetapi umur yang panjang itu tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka atau siksa kubur. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita semua ini adalah akan mati semua Bapak Ibu. Tidak ada yang akan kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu akan musnah illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita boleh saja meminta kepada Allah, Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Boleh. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba ya Allah. Tapi ingat, ketika kita meminta umur panjang itu, tolong dibarengi dia dengan amal yang saleh. Badiru bil a'mal salih. Awali ia, iringi ia umur yang kita minta itu dengan amal-amal kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak seperti ayat Al-Baqarah 96 tadi, lau yu'ammaru alfasana. Begitu dia dikasih umur 1000 tahun, tapi tidak ada yang menyelamatkan dia dari umur. Bahkan umurnya ini menyebabkan dia masuk neraka. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, awali setiap doa yang kita minta, Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil umurana. Boleh kita meminta umur panjang, silakan. Ikhtiar.
Walaupun umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah dalam takdir umurnya, tapi ingat kita tetap wajib berikhtiar. Wajib berikhtiar. Tetapi ingat, ikhtiar panjang umur ini mari dibarengi dengan a'malus shalihah. Awali dia, barengi dia dengan perbuatan-perbuatan yang saleh. Untuk itu mari kita awali hari ini, badiru bil a'malus shalihah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, satu-satunya orang yang bukan dari kalangan Nabi yang ada tertulis namanya di dalam salah satu surat dalam Al-Quran, di surat Luqman. Orang yang memiliki peradaban akhlakul karimah yang sangat mulia, sehingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Ya bunayya, wahai anakku, panggilan yang sangat halus, panggilan yang sangat-sangat bagus untuk anak kita. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasata aslasin, sesungguhnya manusia itu nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Kita akan terbagi menjadi 3 bagian. Innan nasa salasata aslasin, sesungguhnya manusia itu 3/3. Sulusul lillah, sepertiganya itu akan kembali kepada Allah. Wa sulusul linafsi, sepertiganya akan kembali pada dirinya sendiri. Wa sulusul liljudi, dan sepertiganya lagi akan dinikmati oleh binatang-binatang tanah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana kita supaya selamat dari 3/3 tadi? Mana dia yang 3/3 itu? Maka Luqmanul Hakim mengatakan sulusul lillah, sepertiganya adalah untuk Allah. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sepertiganya adalah untuk Allah. Mahwa, apakah untuk Allah itu? Faruhuhu, ruhnya akan kembali kepada Allah. Jadi begitu kita sakaratul maut, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, innal mauta baghtah, sesungguhnya mati itu tidak pakai SMS. Sesungguhnya mati itu tidak membawa kabar berita. Sesungguhnya mati itu tidak ada aromanya. Sesungguhnya mati itu tidak memberi kabar. Innal mauta baghtah, sesungguhnya mati itu adalah mendadak. Baghtah, mendadak. Tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tidak bersurat. Faruhu, sepertiga milik kita yang ada pada diri kita ini akan diambil oleh Allah. Faruhu, yaitu ruh kita. Al-maut wahid, mati itu satu, bentuknya satu. Asbabuhu mutanawwi'ah, tetapi penyebabnya yang banyak. Mati ya mati, tapi penyebabnya yang banyak. Mati karena kecelakaan, mati karena sakit, mati karena minum obat, mati karena olahraga, mati karena tidur, mati karena membola, mati karena masuk. Al-maut wahid, asbabuhu mutanawwi'ah. Mati itu satu, tetapi bentuknya beragam. Cara orang mati itu macam-macam, tapi tetap dia disebut dengan mati. Baru maka roh kita akan kembali. Begitu sakaratul maut, sudah pengambilan napas ketiga oleh malaikat Israel, maka apakah kita dalam keadaan bahagia ataukah dalam keadaan sengsara? Karena apa? Belum tentu nyawa kita ini diterima oleh Allah. Belum tentu roh kita ini dibukakan pintu ke-7 di langit sana. Belum tentu roh kita ini
dibawa pakai nampan emas. Jangan bahagia dulu. Kita mati ya mati, tapi ingat ada problematika kedua setelah kita mati. Diterima enggak roh kita ini? Diterima enggak nyawa kita ini? Dibawa pakai nampan emas apa tidak? Dibukakan pintu langit ketujuh apa tidak? Ini kita ini. Baru roh kita akan kembali kepada Allah. Sulusun lillah, sepertiga dari kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah itu? Baru roh kita. Makanya ditempatkan bagi orang-orang yang beriman, roh itu akan ditempatkan fi illiyin, suatu tempat namanya illiyin. Sementara roh orang-orang kafir, roh orang yang tidak beriman ditaruh fi sijjin. Ini bedanya Bapak. Roh orang beriman ditaruh fi illiyin, di tempat yang tertinggi, tetapi roh orang-orang kafir ditaruh fi sijjin. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ditaruh di illiyin ataukah fi sijjin? Itu problematika kedua Bapak Ibu. Serta kita menghadapi sakitnya sakaratul maut ditambah dengan tebasan pedang 1000 kali katanya dalam sebuah hadis itu. Tapi problematika kedua itu adalah, pertanyaan kedua itu, apakah nyawa kita ini diterima sekarang? Itu pertanyaannya. Apakah kita mati dalam keadaan masih Islam, walaupun kita dalam nyatanya beragama Islam? Belum tentu ketika sakaratul maut masih dalam memegang agama Islam. Nah ini sulusun lillah bahwa ruhuhu, sepertiga untuk Allah itu adalah ruh kita. Wa sulusun li nafsi, dan sepertiganya lagi akan kembali untuk kita. Apa dia? Bahwa yang kembali untuk kita itu adalah amal kita. Apa yang kita perbuat di muka bumi ini, amal apa yang kita perbuat, baik atau jelek, akan kembali kepada kita. Baik kita perbuat, baik kita terima. Jelek kita perbuat, jelek kita terima. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali untuk dirimu. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali pada dirimu. Senjata makan Tuhan pada itu. Baik kita kerjakan, baik kita dapat. Jelek kita kerjakan, jelek kita dapat. Surat Al-Isra ayat 7. Amal kita kembali ke kita. Dialah yang akan menolong kita, Bapak Ibu. Sepertiga dari anggota tubuh kita ini yang kembali untuk kita itu amal kita. Bukan bedak kita yang kita pakai pada waktu prasmanan sana. Bukan pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal yang dijual oleh BR. Tetapi yang kembali kepada kita itu adalah amalun saleh. Ya, amalun saleh. Amal kita yang akan kembali, Bapak Ibu. Amal perbuatan kita itu yang kembali pada diri kita. Jadi pakaian yang menumpuk di lemari, yang lemari, tas-tas branded, sepatu branded, kacamata branded, mohon maaf, tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu. Tidak bisa. Lebih baik kasih saya jual, kemudian masukkan ke musalah Quran. Bisa kan? Ya. Nah, lebih bermanfaat, akan menjadi amal dan menjadi amal. Wasulusun liljudi. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari anggota tubuh kita ini, sepertiganya lagi wasulusun liljudi, akan menjadi penikmat bagi binatang-binatang tanah. Makanya begitu kita ditanam di dalam kubur, Bapak Ibu, orang sudah pada meninggalkan kita dari kubur kita, nah tinggal ibu sendiri. Allah kembalikan nyawa kita, kemudian
hatta la yasma'u sautan alikum walakin muni'u minal kalam. Begitu ibu ditanam di dalam kubur ini, ditinggalkan oleh orang-orang yang pergi melayat ke kubur itu, apa yang ibu dengar? Ayasma'u sautan alikum. Maka mayat itu hanya mendengar suara-suara sandal, suara-suara terompa yang berangkat pulang menuju rumahnya masing-masing. Walakin muni'u minal kalam. Tetapi bapak ibu yang menjadi jenazah waktu itu muni'u minal kalam, bisu, tidak bisa berbicara, padahal Allah sudah kembalikan roh bapak ibu. Mau teriak sekeras-kerasnya, mau pakai volume 100, Pak, saya sudah hidup, tolong gali kubur saya, nggak bisa. Li'annal alamul akhar, karena alam kita sudah beda. Ibu sudah jadi jenazah, saya masih hidup, berangkat ke rumah. Mana orang yang 100% mencintai kita? Mana orang yang 100% senang sama kita? Tidak mau mengikuti kita, bahkan untuk nunggu sebentar saja kita ada. Hatta la yasma'u sautan alikum. Hanya suara sandal yang kita dengar. Hanya suara sandal orang yang pergi meninggalkan kita dari kubur itu yang kita dengar. Walakin muni'u minal kalam. Tapi Allah tidak memberikan kita berkata-kata, Allah tidak memberikan kita untuk bersuara. Muni'u, diam sini pasti. Masya Allah. Nah, barulah bapak ibu, ada namanya dalam istilah adat istiadat orang Lombok, nelem mitu nyiwa katanya ya. Masya Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin bapak ibu, mayat itu datang minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Al-awwalu fi yaumis salis. Yang pertama, mayat ini pada hari ketiga dia minta izin kepada Allah. Sayanzur ila jasadi ya Rabbi. Ya Allah, izinkan saya untuk melihat jasad saya. Kemudian Allah mengasih izin kepada mayat tersebut. Dari jauh dia lihat hari ketiga bapak ibu ini sudah perut kita sudah meledak, ya sudah. Kemudian dia menangis. Fatal sawil mayyit, maka mayit itu setelah melihat jasadnya yang sudah meledak, sudah membengkak dan sebagainya, kemudian dia menangis. Itulah sejarahnya kenapa kita disuruh untuk banyak-banyak bersedekah untuk mayit itu, baik di hari ketiganya, di hari ketujuhnya, di hari ke-9. Itu maksudnya kembalilah dia ke tempatnya yang semula. Wa yaumis sabi, kemudian pada hari yang ke-7, fayasta'zin min rabbih, kemudian mayit ini minta izin lagi pada hari ke-7. Sayanzur ila jasadi ya Rabbi, izinkan saya untuk melihat jasad saya ini wahai Tuhan. Lalu dikasih izin pada hari ke-7 itu, makanya ada namanya istilah mitu. Sayanzur ilal bait, dia melihat arwahnya, jasadnya dari jauh. Kemudian dia menangisi jasadnya. Saya dulu bedaknya harganya 100.000. Dulu saya luluran pakai madu, luluran pakai ini, ternyata sekarang begini tubuh saya. Saya dulu mandinya di air panas sana. Sekarang saya bermandikan lumpur, bermandikan yang didik-didik. Kembalilah dia ke tempatnya. Fayau intasi, pada hari ke-9, fayasta'zin, maka dia kembali minta izin kepada Allah. Sayanzur ila jasadi ya Rabbi, izinkan saya untuk melihat jasad saya yang terakhir ya Rasul, ya Rabbi, ya Tuhan. Makanya pada hari ke-9 ini Bapak Ibu, maka semuanya lepas satu
lebih satu sudah terpisah, kuku kita terpisah dari jarinya, ya, kuku kaki kita sudah terpisah dari jarinya, mata kita sudah terbuka dari tempatnya, telinga kita sudah dimakan oleh rayap, dimakan oleh binatang-binatang kubur. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, fayarji'u janazah, maka sang mayit ini akan kembali ke rumahnya di dunia fi salasati anwa, pada 3 tempat. Nah, tolong Bapak Ibu diingat 3 tempat ini. Siapa tahu kita punya keluarga, punya anggota keluarga yang sudah meninggalkan kita. Jadi anggota keluarga kita yang sudah meninggal ini akan pulang ke rumah dunianya fi salasati anwa, pada 3 tempat. Pertama, fi usbu'il awal min syahri Rajabin. Pertama, jenazah itu akan kembali pulang ke rumah dunianya pada Jumat pertama dari bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Rajab Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 23 Jumadil akhir. Sebentar lagi bulan Rajab. Jumat pertama di bulan Rajab, silakan Bapak Ibu, ya. Kalau kebiasaan orang-orang tua kita dulu, dia taruhkan air di dalam keret, dia lepas di sana, nanti keluargamu akan datang. Ternyata maksudnya keluarga itu adalah keluarga kita yang sudah meninggal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah mengizinkan mayit itu kembali kepada rumahnya di dunia pada 3 tempat. Pertama, fi yaumil jum'atul awal min syahri Rajab. Pada Jumat pertama di bulan Rajab. Silahkan bersiap-siap bersedekah untuknya, karena begitu dia pulang ke rumahnya, Bapak Ibu dalam keadaan bersedekah kepadanya, membacakan Fatihah untuknya, membacakan Yasin untuknya, maka dia kembali riang gembira kembali ke tempatnya. Tetapi kalau ibu dan bapak pada waktu Jumat pertama bulan Rajab ini tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, maka dia akan mendirikan kepalanya seraya kecewa. Seperti orang kecewa. Jadi dia tidak bawa bekal apa-apa untuk kembali ke tempatnya. Makanya dia akan berdiri Bapak Ibu. Itu tandanya dia kecewa. Karena keluarga yang masih hidup tidak mengingat dia, walaupun hanya bacaan Fatihah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Wasani, dan tempat yang kedua, fi kulli yaumil jum'ah, pada tiap-tiap hari Jumat. Tadi malam sampai qoblal asar nanti sore. Silakan. Siapa yang mau bersedekah, siapa yang membaca surat Al-Fatihah, siapa yang mau memberikan amal soleh kepada bekal untuk keluarga-keluarga kita, masih ada kesempatan. Tapi sudah Pak Irwandi sudah membacakan surat Al-Fatihah, insya Allah berkah untuk mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita. Karena kado terbesar dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu adalah surat Al-Fatihah. Itu lebih besar dari dunia dan isinya Bapak Ibu. Makanya jangan pelit-pelit membaca surat Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal. Yang ketiga Bapak Ibu, fi kulli aidain, mayit itu kembali ke rumahnya pada tiap-tiap datangnya dua hari raya. Hari raya Idul Fitri wa Idul Adha. Makanya kalau bisa dendek berkebir kamu di tangan lebaran, atau jangan takbiran ketika tidak lebaran, karena jenazah ini akan sedih karena belum waktunya dia akan kembali. Makanya kalau orang lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya diawali dengan pembersihan istilahnya. Pembersihan itu pada dasarnya adalah untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan cara bersedekah kepadanya. Makanya lu dengan roh. Karena sebelum puasa, karena sebelum lebaran, kadang roh dulu diawali dengan roh kadang.
Ya, itu maksudnya pembersihan supaya bersih dari dosa, dan orang-orang yang akan kembali ke rumah kita dari orang yang sudah meninggal itu supaya dia senang dengan kita yang masih hidup karena dia masih ingat kepada kita, kata yang meninggal dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pesan daripada Luqmanul Hakim ini perlu kita cerna baik-baik, bahwasanya tidak semua kita ini akan diterima oleh Allah. Pertama, ruh kita kembali kepada Allah. Apakah ruh kita ini akan dibukakan pintu di sana, di pintu ketujuh itu oleh Allah atau tidak? Belum tentu Bapak Ibu. Yang kedua, amal kita akan kembali kepada diri kita. Dan yang ketiga, jasad kita akan dimakan oleh binatang-binatang kubur itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya mengajak kita semua, aksiru zikral maut. Mari perbanyak kita mengingat akan kematian. Aksiru zikraha dimil lazat. Perbanyaklah kalian mengingat akan pemusnah kelezatan. Apa pemusnah kelezatan itu Bapak Ibu? Al-maut, yaitu kematian. Jadi kalau sudah mati Bapak Ibu nggak ada rasanya enak-enak Kentucky, nggak ada rasanya es kap janda itu nggak ada enaknya sudah. Nah, itu adalah pemutus kelezatan. Ya, nah, itu ada di pertemuan itu es kap janda. Ya. Enak sekali Bapak Ibu. Kalau pas puasa itu dijual di sana enak sekali, 10.000 harganya. Itu tidak ada rasanya sudah kalau sudah zikral maut itu Bapak Ibu. Ya, aksiru zikraha dimil lazat. Katanya Allah Rasulullah berkata ya Bapak Ibu, ingatlah kalian, perbanyaklah kalian mengingat akan pemutus kelezatan. Apakah pemutus kelezatan itu? Al-maut, yaitu adalah mati Bapak Ibu. Mati Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang suka mengingat kematian? Tadi ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid Bapak Ibu ya. Nah, begitu ada pengumuman, ingat ada orang meninggal. Siapa yang selalu mengingat kematian, maka akramahu bisalasa. Allah akan memuliakannya dengan 3 hal. Pertama adalah takjilut taubah. Dia akan disegerakan untuk bertobat. Siapa yang sudah ingat mati, Allah akan segerakan dia untuk bertobat. Selalu dia akan ingat tobat. Wa qana'atu fil qalbi. Yang kedua, Allah akan menenangkan hatinya. Oh, saya ini kan milik Allah, pasti saya akan kembali kepada Allah. Bukan sebaliknya. Aduh, kenapa ini diumumkan ada menang orang mati, saya takut jadinya. Salah. Ucapkan kembali kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqqa wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah, yang kita terima akan kembali kepada Allah, yang diberi pun akan kembali kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, wan nasyatu minal ibadah. Orang yang selalu mengingat akan kematian akan dirajinkan, digiatkan dia dalam beribadah. Untuk itu, mari kita selalu mengingat banyak akan kematian supaya Allah memberikan kita 3 kemuliaan tadi, supaya disegerakan bertaubat, kemudian diberikan hati yang tenang, dan yang ketiga digiatkan dalam beribadah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah saya ini berkah, membawa rahmat untuk bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.